Audiotune lovers, dimanapun Anda berada, akan kita dengarkan kini Sang Pewaris Tunggal bab 3 yang berjudul Keputusan dan Ancaman. Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jet Lee. Let's check it out together. Enjoy listening. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa aku lakukan di sini untuk membela diri. Dion berhenti sejenak dan memandang semua yang hadir di sana dengan acuh. Kalau memang itu kemauan kalian, Dion tiba-tiba menghentikan kalimatnya, membuat semua orang yang hadir menjadi geram. Cepat katakan, apa maksudmu bangsat? Vincent berkata dengan ketus. Hai, apakah kau tidak diajarkan sopan santun oleh orang tuamu? Dion berucap sekenanya. Bajingan kau Dion, dasar menantu tak berguna, enyah kau dari hadapanku, bentak Evelyn geram. Kalau aku pergi bagaimana dengan perjanjian cerai itu? Kalau aku tidak menandatangani surat persetujuan, berarti perempuan jalang itu masih menjadi istri sahku. Dion berkata seperti itu sambil tertawa, padahal dalam hatinya penuh dendam. Dasar pecundang, siapa yang kau maksud dengan jalang bangsat? Teriak Jasmine marah sambil maju melangkah berniat menampar Dion. Tapi telapak tangan Jasmine yang sudah siap mendarat di wajah Dion ditangkap olehnya dengan mudah. Takkan kubiarkan tangan kotormu menyentuh wajah muliaku ini, bentak Dion sambil menghentakkan tangan Jasmine kuat-kuat, membuat Jasmine terhuyung dan terdorong ke belakang hampir jatuh. Beraninya kau Dion, di rumahku kau seenaknya main tangan pada seorang perempuan, teriak Nenek Wolf murka. Nenek Owl yang terhormat, ujar Dion, merubah nama kepala keluarga seenaknya sambil meledek. Siapa yang main tangan? Bukankah kau melihat sendiri bahwa perempuan jalang ini yang duluan ingin menamparku? Ujar Dion membela diri. Dasar bajingan kau Dion, berani-beraninya kau merubah nama nenek seenak perutmu, teriak Vincent emosi. Hohoho, ada yang marah nih. Memangnya kenapa? Kalau aku merubah nama orang seenaknya, bukankah kalian juga begitu terhadapku? Jadi adil dong, ejek Dion puas. Kau? Aku kenapa? Mau memukulku? Sini kalau berani, hardik Dion tanpa rasa takut sedikit pun, dan maju mendekati Vincent dengan aura mengintimidasi. Vincent yang didekati melangkah mundur dan berlindung di belakang Nenek Wolf. Beraninya kau Dion, cepat panggil pengawal, suruh hajar orang ini, teriak Nenek Wolf tidak bisa menahan diri. Beberapa anggota keluarga bergegas keluar memanggil pengawal yang selalu bersiap di sekitar rumah. Beberapa saat kemudian 5 orang pengawal keluarga datang. Rata-rata tubuh mereka kekar dengan tampang bengis. Tanpa dikomando mereka mengepung Dion. Kehadiran mereka bukan membuat Dion takut, tapi malah membuat Dion tertawa terbahak-bahak. 5 orang cecunguk seperti ini yang disebut dengan pengawal, ejek Dion meremehkan mereka. Sini maju kalau ingin merasakan bogem mentahku, seru Dion memprovokasi mereka. Mendapat dan mendengar cemoohan yang merendahkan harga diri mereka, kelima pengawal itu serentak maju dengan pukulannya masing-masing. Tapi, buk, plak. Entah kapan Dion terlihat bergerak, tapi tiba-tiba saja terlihat kelima orang pengawal itu terlempar ke segala arah, berguling-guling di lantai. Ada yang menabrak meja, ada juga yang menabrak dinding, juga jendela hingga pecah. 4 orang di antaranya tidak bangun lagi, pingsan. Sementara yang satu lagi meraung-raung menahan sakit akibat persendian tangannya lepas.
Pemandangan itu tentu saja membuat semua yang ada di situ terkejut. Seorang Dion yang selama ini terkenal lemah dan penurut, kenapa tiba-tiba bisa menjadi kuat? Apakah selama ini dia menyembunyikan kekuatannya? Dasar sampah, cuy! Dion melepaskan kekesalannya pada kelima pengawal itu, kemudian dia memandang satu persatu anggota keluarga yang hadir hingga membuat mereka ketakutan, tidak berani bersitatap mata dengan Dion. Selama ini kalian menindasku, aku diam saja. Kalian menghinaku, aku diam. Kalian memakiku, aku diam. Demi rasa cintaku pada Jasmine, aku rela kalian hina. Kalian rendahkan. Karena cintaku, aku rela dianggap seperti binatang yang bisa kalian maki seenaknya. Tapi sekarang tidak akan lagi, ingat itu. Teriak Dion berapi-api. Sini, bawakan surat perjanjian itu, aku akan dengan senang hati menandatanganinya, ujar Dion dengan emosi. Dengan tergopoh-gopoh salah seorang anggota keluarga bergegas datang dan memberikan surat perjanjian cerai itu dengan takut-takut. Dion merampas surat itu dengan kasar, sekilas melihat isinya kemudian berkata, "Ingat, suatu saat nanti aku akan membalas perlakuan buruk kalian terhadapku. Berpuluh-puluh kali lipat dari yang kalian lakukan terhadapku. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga besar kalian. Akan kubuat miskin sampai kalian jadi pengemis," teriak Dion sambil menandatangani surat perjanjian cerai itu. Kemudian dilemparkannya ke wajah Nenek Wolf dengan kasar. Perlakuan yang kasar itu tentu saja membuat seluruh anggota keluarga menjadi marah. Tapi cuma berani dalam hati. Mereka tidak berani terang-terangan menunjukkannya kepada Dion yang sudah terbukti kekuatannya, termasuk juga Nenek Wolf yang duduk di kursi kebesarannya dengan tangan gemetar menahan marah. 5 orang pengawal yang kuat saja tidak berdaya ketika berhadapan dengan Dion, apalagi mereka. Tak seorang pun yang berani membantah atau menghina Dion lagi seperti tadi. Mereka semua bungkam, tidak berani bersuara walau hanya berbisik, termasuk Nenek Wolf sendiri. Setelah puas melampiaskan kemarahan dan sakit hati yang selama ini dipendamnya, dengan percaya diri Dion melangkah pergi meninggalkan ruang pertemuan keluarga Wolf, menuju kamar belakang, mengambil pakaiannya yang cuma 2 pasang yang selama ini dimilikinya, dan memasukkannya ke dalam tas lusuh. Tidak ada seorang pun yang berani mencegahnya. Mereka terdiam menahan marah. Tapi setelah Dion pergi dan terlihat keluar dari pintu gerbang, barulah suara-suara ramai terdengar. "Dasar pecundang, dia kira dia siapa?" ujar Nenek Wolf melampiaskan kemarahannya yang selama ini ditahannya. "Vincent, kau cari orang kuat yang bisa mengatasi bajingan seperti Dion itu. Buat menjadi cacat atau jika perlu bunuh," teriak Nenek Wolf sambil menggebrak meja di depannya. "Beres, Nek. Nenek tenang saja. Aku mengenal beberapa orang kuat yang akan mampu mengatasi si bangsat itu," jawab Vincent penuh percaya diri. Anggota keluarga yang mendengar perintah Nenek Wolf itu tentu saja terkejut. Mereka tidak menyangka begitu marahnya nenek kepada perlakuan buruk Dion padanya. Menantu lemah yang selama ini mereka rundung telah berani merendahkan kepala keluarga mereka. Tentu saja mereka maklum atas sikap nenek. Mereka mendukung keputusan itu untuk menghabisi Dion lewat tangan orang lain. Mereka juga sangat marah, apalagi Jasmine, setelah mendapat panggilan wanita jalang dari mantan suaminya. Timbul niat jahatnya untuk merobek mulut pedas Dion suatu hari nanti. Ibu Jasmine dan ayahnya juga marah terhadap perlakuan Dion pada putrinya. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya tidak mampu, tapi yang jelas tidak berani. Setelah melihat kekuatan Dion yang mampu mengalahkan 5 orang pengawal mereka
dengan mudah. Saat ini tidak ada yang bisa mereka buat. Mereka hanya menunggu aksi yang akan dibuat oleh pewaris utama keluarga Vincent. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Hasil sudah didapat. Si bajingan itu pun sudah terdepak dari keluarga kita. Maka mulai sekarang kita bangun lagi kekuatan usaha keluarga Wolf kita. Dan untukmu Jasmine, kau dekati Tuan Brian itu lagi. Sampaikan salamku. Hari Sabtu ini nenek mengundangnya untuk makan malam, merayakan perceraianmu dengan menantu brengsek itu. Ujar nenek Wolf semangat. Tak satu pun anggota keluarga yang berani membantah perkataan nenek Wolf. Mereka semua memandang Jasmine dengan harap-harap cemas. Mereka tahu hidup matinya usaha keluarga mereka tergantung dari usaha Jasmine, yang akan membuat kerjasama dengan Tuan Brian, manajer sumber daya manusia yang berkuasa di anak perusahaan raksasa Birawa Group. Saat ini usaha keluarga mereka sedang mengalami kesulitan keuangan setelah beberapa tender mereka dibatalkan sepihak oleh Tuan Brian. Oleh karena itulah mereka sangat ngebet sekali menjodohkan Jasmine dengan Tuan Brian dengan mengorbankan Dion sang menantu yang tidak berguna, parasit dan benalu di keluarga besar mereka. Menurut mereka, apabila Jasmine mempunyai hubungan khusus dengan Tuan Brian, maka semua tender yang mereka perjuangkan akan mudah didapatkan. Itu menurut pendapat otak mereka yang licik. Setelah semua pembicaraan selesai, nenek Wolf segera beranjak pergi meninggalkan kursi kebesarannya. Seluruh anggota keluarga yang hadir pun ikut bubar kecuali Jasmine dan kedua orang tuanya. Sekarang kau telah bebas dari si pecundang itu. Ibu senang. Pada akhirnya lelaki yang tidak berguna itu hengkang dari kehidupan kita. Celetuk Everly senang. Ayah juga senang. Selama ini ayah diam saja, tapi setelah melihat perlakuan Dion pada keluarga kita, khususnya nenek, ayah jadi sangat dendam padanya. Semoga Vincent segera menemukan orang yang akan membuat si brengsek itu mendapatkan balasannya. Ujar Jasmine dalam hati. Eti Sulistyowati akan segera kembali Audiotune Lovers untuk membacakan bab berikutnya. Please wait for me. Don't go anywhere, to be continued. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.